Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini adalah podcast pertama kami yang membahas tentang pengalaman kami sebagai supernatural consultant. Maksud dan tujuan kami membuat podcast ini bukan hanya bertujuan untuk sekedar cerita horor, tetapi juga memberikan informasi yang mungkin berguna bagi teman-teman para pendengar podcast ini, ataupun yang pernah mengalami kejadian ganjil atau peristiwa gaib, dan cerita ini benar-benar real yang kita alami. Baik, kita mulai saja podcast ini. Teman-teman pendengar, ada sebuah keluarga dari daerah Nganjuk yang menghubungi kami, yang mengeluhkan masalah ayahnya yang sudah berumur sekitar 80 tahunan yang sering emosi kepada anak-anaknya. Kita disuruh datang ke rumahnya untuk melihat langsung kondisi ayahnya, dan kami bergegas berangkat ke rumahnya. Dan tibalah kami di rumah anaknya. Lalu kami berbincang-bincang mulai dari kejadian awal dan masa lalu kehidupan bapaknya. Anaknya ini bercerita gimana dia selalu emosi, bahkan tiba-tiba meminta uang kepada anaknya sekitar 10 juta, dan itu sering kali. Tapi anehnya uang itu selalu dibagi-bagikan kepada orang-orang lain dan tanpa ada tujuan apapun. Dan kata kakeknya itu hanya untuk membantu sama. Dan kebetulan rumah anaknya itu terpisah dengan rumah bapaknya atau si kakek tersebut. Sebelum menghubungi kami, anaknya sudah berusaha untuk mengobati beberapa paranormal, tetapi tak kunjung sembuh. Anaknya bercerita kepada kami bahwa bapaknya selalu emosi, hampir setiap hari berteriak-teriak dan bahkan mengeluarkan kata-kata yang kotor kepada anaknya. Dan tiap malam katanya selalu mengunci rapat pintu rumahnya, dan apabila anaknya mau mengunjungi ibunya yang sakit dan tidak bisa berjalan, itu susah karena selalu dikunci oleh suaminya atau si kakek tersebut. Oh ya, background dari bapaknya atau si kakek itu dulu waktu muda adalah seorang pemain wayang orang yang cukup terkenal pada waktu itu. Beliau berperan sebagai Hanuman atau kera putih dalam cerita pewayangan. Kami terlebih dahulu memberikan saran kepada anaknya untuk meminumkan air bidara, dan setelah itu kami bergegas menemui bapaknya, dan alhamdulillah bapaknya kelihatan menerima dengan baik. Kami cerita ngobrol dengan bapaknya pelan-pelan sambil mengorek informasi yang kami lihat. Bapaknya ini atau si kakek ini kelihatan memang wataknya kaku atau keras. Dia bercerita dulunya seorang pemain wayang orang dan punya grup yang cukup terkenal pada waktu itu. Bahkan si kakek juga mengoleksi sejumlah pusaka untuk menunjang penampilannya di panggung. Bahkan kami sempat meminta kakek untuk menunjukkan pusaka-pusaka yang disimpan di kotak peti. Dia mengeluarkan 3 pusaka. Ada ujung tombak, namanya tombak Wisanggeni. Ada juga keris kecil 1, dan ada juga keris yang ukuran biasa. Tapi yang unik dari keris yang terakhir itu, yang ukurannya biasa itu, ini kata si kakek dibuat bukan dengan cara ditempah pakai palu, tapi dipijit atau pakai tangan kosong untuk membentuk kerisnya. Dan memang kami perhatikan ada bekas tangan atau jempol si pembuat keris atau empu, mungkin umurnya udah ratusan tahun, kata si kakek. Dan bahkan si kakek juga menyebutkan apa saja kodam di dalam pusaka tersebut, mulai dari ular, macan, sama kera putih.
bahkan menyebut siapa saja yang paling bandel dari kodamnya tersebut. Dia menceritakan tiap malam kadang-kadang tidak bisa tidur karena kakek merasa kodamnya menguasai dirinya dan untuk menjadi seperti melakukan seperti dalang, istilahnya tiap malam dia memukul-mukul mejanya, dan itu terdengar oleh tetangga dan anaknya, sehingga itu dirasa sangat mengganggu. Dia memainkan seolah memainkan wayang, dan sampai berhentinya kalau memang kodamnya itu merasa sudah lelah atau capek, dan otomatis si kakek juga merasakan capek. Apalah daya tak kuasa menguasai raganya, dan itu berlangsung sering kali. Analisa kami, jin atau kodamnya itu sudah menetap di badan si kakek sejak muda dulu, dan pada awalnya kami bermaksud untuk meminta izin meminta semua pusaka untuk kami ambil, tetapi si kakek keberatan dan menolak. Beliau berkata pusakanya mau dibawa sampai mati. Akhirnya kami berinisiatif untuk meminjam sebentar dan memegang pusakanya satu persatu sambil kami tarik kodam di dalamnya untuk menetralisir. Lalu kami kembalikan pusaka tersebut kepada si kakek. Tindakan tersebut kami ambil supaya keadaan kembali normal, agar anggota keluarga dan tetangga tidak terganggu lagi. Kami juga berpesan kepada si kakek sama anaknya, jangan sampai pusakanya dikasih kepada orang lain atau dijual, agar tidak disalahgunakan. Kami juga sering-sering mengasih tahu kepada anaknya untuk meminumkan air rebusan bidara kepada si kakek untuk membersihkan sisa jin yang bersarang di badannya. Dan juga apabila si kakek tiba-tiba marah-marah, kami sarankan untuk anaknya untuk siramkan air bidara di depan rumah si kakek. Demikian cerita pengalaman dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya salam dari podcast kami .0 Misteri. Sampai ketemu di episode selanjutnya.